bergabung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Indramayu Nasir, Tanjung Bumi punya. Baik, dari Bapak siapa? Bapak Nasir. Iya, iya. Bapak Nasir Indramayu. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, Bu ya, silakan. Baik, Bapak Nasir untuk bertanya kepada Bu ya. Ya, silakan, Bapak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya. Saya sakit udah 12 tahun. Masya Allah. Dulu Mungkin kalau televisinya minum dikecilkan obat dulu, biar tidak ada pantulan suaranya. Baik, radio atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu biar suaranya lebih jelas ditangkap di sini, Bapak Nasir. Ya dulu kalau minum obat itu buat duduk itu enak. Yang saya rasakan kan luka di pantat itu Bu ya, sama sakitnya tuh di kaki kalau duduk tuh. Kalau minum obat itu, kalau mau sholat itu kita harus minum obat dulu, baru tenang, sholatnya enak gitu. Nah, belakangan ini Bu ya, saya tuh termasuk orang yang jarang mandi Bu ya, sakit tuh. Karena apa? Harus ngesot. Masya Allah. Kamar mandi itu harus ngesot pakai bantal. Subhanallah. Bolak-balik itu kira-kira makan 1 jam Bu ya. Allah Akbar. Dan di sana juga di kamar mandi itu nggak bisa berdiri, harus tiduran mandinya itu. Allah. Kalau tahan sakit sambil duduk apa. Nah, sekarang ini saya Bu ya, kalau minum obat nggak mempan, malah sakitnya itu nambah, gitu Bu ya. Nah, nahan sakit buat duduk aja, sakitnya bukan main Bu ya. Allah Akbar. Nah, yang saya tanyakan Bu ya, kalau pas disuruh mandi sama Allah itu dikasih mimpi, apa saya boleh tayamum Bu ya? Baik. Dulu sih saya tayamum, enggak tayamum, saya paksa sakit aja. Minum obat langsung mandi. Biarpun jam 2 malam aja. Biar subuhnya enggak ketinggalan. Allah Akbar. Tapi sekarang tuh Bu ya sakitnya bukan main. Nah yang saya tanyakan itu aja Bu ya. Baik, Masya Allah. Apakah saya boleh tayamum Bu ya? Nah tayamum saya tuh kan di tempat begini kotor kan Bu ya. Kotor tuh banyak debunya. Apa boleh lewat tembok aja itu? Masya Allah. Udah Bu ya, begitu. Terima kasih jawabannya Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Buya dan Umi semua santrinya jadi ahli surga yang sesungguhnya. Amin ya Amin, Rabbal amin, Alamin. Amin. amin, Didoakan. amin, Kasih. Saya minta doanya Bu ya. Amin. Sama-sama. Amin, Masya Allah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, langsung dijawab Bu ya. Masya Allah, Anda ini diuji oleh Allah. Akan tapi dengan ujian Allah, Anda semakin mendekat kepada Allah. Tampak dari kerinduan Anda untuk bisa menjalankan syariat, berwudu, sholat, Masya Allah, mandi besar dan yang lainnya, Masya Allah. Insya Allah Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah, diuji karena Allah ingin mengangkat Anda. Maka jangan lupa doakan kami dan doakan semua para pemirsa dan para pendengar. Semoga Allah berikan kepada mereka segala kebaikan. Amin, amin. Dan juga para santri, ya, doakan semuanya, para santri dan wali santri, pejuang-pejuang di Al-Bahjah. Semoga Allah berikan kepada mereka segala kebaikan. Mohon nih dengan sangatnya, karena Anda dengan ketabahan Anda 12 tahun ini sudah sangat luar biasa untuk menengadahkan tangan memohon kepada Allah, akan dikabul insya Allah. Amin. Sakit di dunia itu hanya sementara, ujungnya adalah kebahagiaan di akhirat. Akan tapi yang repot adalah sakit iman itu. Kalau sakit jasad, sakit fisik adalah akan menghantarkan kepada kemuliaan nanti di akhirat. Anda dengan penuh ketabahan, alhamdulillah sabar. Imbalannya adalah surga Allah insya Allah. Amin, amin. Baik, doakan kami, keluarga dan anak-anak kami dan semuanya ya. Baik. Adapun bagi Anda, Masya Allah, untuk ke kamar mandi saja kan tidak jauh, sampai 1 jam, berarti kerepotan sekali bagi Anda. Yang pertama adalah jika memang seseorang itu sakit kemudian menggunakan air susah, ya, menggunakan air susah, apalagi harus sampai pakai obat. Obat itu ada efek sampingannya yang membahayakan Anda. Efek sampingannya yang membahayakan Anda. Dan itu tidak baik. Maka jika, ini ada kemudahan dalam syariat. Jika memang Anda merasa keberatan, iman Anda mengatakan tidak berat, iya, akan tapi cara zahir kan Anda harus
berjalan ngesot, kemudian kamar mandi baring dan sebagainya, atau mungkin tidak ada yang menemani, tidak ada yang membantu dan sebagainya, maka Anda sudah diperkenankan untuk bertayamum dalam hal semacam ini. Karena kamar mandi repot bagi Anda. Sementara Anda sholat lima waktu. Baik. Dan kebetulan di saat Anda bisa berwudu dan memungkinkan berwudu misalnya, maka Anda bisa menjamak sholat Anda. Anda bisa menjamak sholat karena Anda sakit. Akan tapi di saat yang Anda rasakan sakit, kamar mandi pun harus begitu, sekarang nggak mempan lagi obat, maka Anda sudah boleh bertayamum. Adapun tayamumnya Anda tinggal minta saja debu yang sesungguhnya. Debu yang sesungguhnya adalah dari tanah. Harus ada tanah yang berdebu. Cukup 1 sendok saja, taruh di atas koran di samping Anda. Setelah tidak dipakai ditutup kembali. Nanti setelah mau dipakai dibuka kembali lembaran korannya yang ada debunya. Seperti itu saja. Dan Anda ibadahnya maksimal seperti orang sehat, bahkan Anda lebih besar pahalanya. Jadi jangan dipersulit urusan ibadah. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda. Dan Allah memberikan segala kebaikan buat Anda. InsyaAllah. Jangan ragu kalau memang Anda susah. Apalagi mungkin ya sampai merang. Bayangkan 1 jam untuk pergi ke kamar mandi. Ini kan berat sekali. Artinya ya akan mengganggu fisik Anda. Apalagi itu adalah, mohon maaf, luka. Ada urusannya luka itu akan sangat susah dengan air di kaki sama di, mohon maaf, di bagian belakang tadi itu adalah merepotkan bagi Anda. Maka jika Anda bertayamum, mandi besar dengan bertayamum, wuduknya pun juga bertayamum. Tayamumnya sama, tayamum mandi besar dengan tayamum wudhu adalah sama caranya. Itu saja insyaallah. Semoga Allah berikan segala kebaikan. Dan tadi Bu ya, kalau tadi kan ada kemurahan bagi orang sakit itu adalah boleh menjamak sholat Bu ya, tapi tanpa qasar ya Bu ya. Tanpa qasar. Nah, adapun kalau bertayamum seperti apa cara menjamaknya Bu ya? Kalau tayamum ya tayamum 2 kali. Tayamum 2 kali Bu ya. Tayamum 2 kali. Jadi masih boleh dipotong dengan tayamum di tengah-tengah itu Bu ya. Tayamum 2 kali. Baik, karena Bu ya. tayamum 1 dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 1 tayamum adalah untuk sholat fardu 1. Tapi 1 tayamum boleh untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Baik Bu ya. Kalau tadi katanya kan mengambil debu-debu yang ada di dinding karena kebetulan Karena rumahnya itu bukan, berdebu. itu bukan debu ya sebetulnya, itu ya apa ya? Kalau bukan dalam mazhab Imam Syafi'i harus betul-betul terbukti bahasa itu adalah dari tanah yang berdebu. Nah, kecuali mazhab yang lain Abu Hanifah dan sebagainya. Kecuali nanti Anda tidak menemukan orang yang menolong Anda mencarikan tanah yang berdebu, Anda bisa saja dengan itu semuanya. Baik Bu ya. Jadi upayakan minta orang untuk diambilkan tanah yang berdebu seperti itu. Kadang ada sebagian kesalahpahaman di masyarakat Bu ya, menganggap debu yang sudah dipakai untuk bertayamum nggak bisa dipakai lagi. Mungkin Bu ya bisa, karena ini juga disaksikan oleh sahabat yang di pemirsa Al-Baja TV, gambaran Bu ya, baratnya untuk memakai jadi tayamum gini, itu. kelihatan ada di kamera? Ya. Kelihatan? Ini. Jadi ini anggap saja ini ada debu di sini. Ya, Bu ya. Ada debu di sini. Ini debu enggak usah 1 cangkul, 1 sendok pun enggak. Seujung sendok teh saja taruh di sini, diratain begini. Tayamum gini. Kalau pakai cincin nanti pas mengusap tangan harus lepas. Ya. Kalau masih wajah boleh. Jadi gini, saya letakkan di sini biar saja di tangan. Ini enggak apa-apa. Di saat kita mengusap muka, cincin boleh. Nah, ini diusapkan di wajah. Diusapkan di wajah ya. Ya. Biasa mengusapnya adalah wajah. Kemudian tepukan yang 2 tetap di tempat yang sama. Ya, Bu ya. Cuman karena nanti akan mengusap tangan, ini dilepas. Karena ini akan menghalangi debu. Karena tangan akan ditasap kan larang debu. Maka tayamum begini. Nah, ini. Giliran tangan begini aja. Nah. Ini sudah. Nah, kemudian tanah ini nggak akan mustakmal. Bisa dipakai lagi, dilipat, disimpan, nanti dipakai lagi. Yang disebut mustakmal itu yang seperti ini yang apa rontok Bu? Ini. Yang rontok yang itu Bu. Dan yang sudah mungkin kepegang di tangan itu Bu ya. Misalnya begini, sudah dipakai begini, kalau lepas ini sudah nggak bisa pakai lagi, harus mukul lagi. Gitu. Jadi memang harus bersambung begitu Bu ya, tidak boleh lepas. Jadi waktu tangan itu jangan dilepas ini. Ya, ini jangan dilepas. Telapak ini jangan lepas sampai diperkirakan merata. Telapak tangannya jangan disentuh, karena telapak tangan ini untuk yang sebelahnya lagi. Nah, gitu.